Dan judul permasalahan kita di sini adalah taukid. Maka tidak apa-apa jika kita masuk kepada taukid, dan sekarang masih 35 menit. Maka masuk kepada bab taukid, at-taukid. Qala al-muallif As-Sanhaji rahimahullah, babu taukid. Kenapa babu marfu? Khobar takdiruhu mubtada mahdhuf, ada babu taukidi. Maka kalau Sanhaji, at-taukidu tabi'un lil mu'akkidi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Bahwa taukid itu dia tabe'. Apa makna tabe'? Mengikuti. Berarti si taukid ini suatu perkara, baik dia jumlah ataupun mufrad, yang mengikuti harokat dan mengikuti al-ma'rifah. Dua perkara yang mengikuti si taukid ini. Taukid mengikuti yang diikuti dinamakan muakkad. Kalau tadi ataf, yang diikuti ma'tuf. Seperti ja'a Zaidun wa Amrun, maka Zaidun dinamakan ma'tuf yang diikuti. Adapun al-muakkad di sini yang diikuti, maka diikuti dari segi ar-rafa. Maknanya dari segi harokat, rafa, wa nasab, wa khafad. Wa ta'rifihi, ini dari segi nakirah wal ma'rifah. Maka dari segi jabatan nakirah dan ma'rifah pun harus mengikuti. Maka ini dari definisi taukid yang disebutkan oleh penulis. Kemudian berkata As-Sanhaji, wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Dan taukid itu pun bisa dia dengan lafaz-lafaz tertentu. Maka sebelum kita masuk kepada ucapan matan yang setelahnya, kita cukupkan di sini karena pembahasannya akan panjang dan waktu kita sedikit. Kita kembali kepada ucapan penulis babu taukid, at-taukidu tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa takunu bi alfad ma'lumah. Apa makna taukid dari segi lughah? At-taukid maknanya at-taqwiyah, ataupun bahasa Indonesianya kalimat yang menguatkan dari kalimat yang sebelumnya. Maka oleh sebab itu al-Arab mengartikan taukid ay taqwiyah, penguatan. Contohnya seorang berkata dari Arab, akadtu syai' idza qawaituhu. Maka aku telah menguatkan sesuatu jika dia telah, akadtu syai' maknanya telah menguatkan. Menguatkan dari khobar, benar apa tidak, bukan khobar hoax. Maka dikatakan, aku mendengar si fulan demikian dan demikian. Kita katakan kepadanya, ta'akkad ya akhi. Ta'akkad maknanya berbuatlah taukid. Berbuatlah taqwiyatul khobar. Jangan asal terima khobar hoax. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kamu berbicara dari tanpa ta'akkad. Karena akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Dan Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka jika datang khobar dari orang-orang yang fasik, pendusta, ataupun khobar orang-orang ahlil bid'ah ataupun ahlil maksiyah, tabayyun, tidak diambil dan ditelan bulat-bulat. Kalau ditelan kotak-kotak boleh. Alhasil akadtu syai' maknanya aku telah menguatkan khobar ini. Idan at-taukid bimakna lughah indal Arab at-taqwiyah, menguatkan sesuatu. Dan taukid dibagi menjadi dua. Maka ini yang saya inginkan sebelum kita masuk kepada ucapan penulis, kita cukupkan di sini karena taukid terbagi menjadi dua. Pertama, at-taukid al-lafzi. Dan yang kedua, at-taukid al-ma'nawi.
Adapun yang pertama taukid al-lafzi, apa itu? Taukid al-lafzi dia taukid yang dijadikan sebagai penguat dari lafaz yang telah disebutkan sebelumnya, baik lafaz yang sama persis ataupun muradif. Apa makna muradif? Sinonim. Kita contohkan sinonim. Jalasa sinonimnya apa? Qa'ada. Ya apa tidak? Jalasa bermakna duduk, qa'ada bermakna duduk. Itu sinonim. Bahasa Indonesianya pun banyak sinonim contoh. Contoh sinonim apa di Indonesia? Yang dia itu mempunyai makna yang lain. Ataupun dua lafaz yang satu makna. Melihat misalnya dan menyaksikan, sama nggak maknanya? Berarti bisa kita katakan melihat, mensaksikan. Mananya ya melihat. Aku melihat kejadian tersebut, contoh kalimat. Aku mempersaksikan kejadian tersebut. Berarti ini contoh sinonim. Maka di lughah Arabiyah misalnya jalastu dengan qa'adtu. Aku duduk dengan kalimat qa'adtu, aku duduk juga. Ini dinamakan muradif. Maka makna dari taukid lafzi, dia menguatkan kalimat dengan kalimat yang serupa, baik serupa dari segi lafaz, diulangi lafaznya yang sama, atau diulangi dengan muradif, kalimat yang bersinonim. Dan di sini contohnya, dia mengikuti taukid itu nakiroh dan ma'rifah. Dan mengikuti dari segi harokat, jika yang diikuti marfu maka marfu, yang diikuti mansub maka mansub, yang diikuti fi'il maka fi'il, yang diikuti ism maka dia ism, yang diikuti nakiroh maka dia nakiroh, yang diikuti ma'rifah maka dia ma'rifah. Maka makna taukid lafzi kalimat yang ngasih khobar dia terlambat justru dipertanyakan. Misalnya, nah saya tanya kepada murid Muhammad, kita ambil Muhammad biar mudah. Abdurrahman Al-Qur'ana. Seperti itu. Karena apa? Karena di sini taukid. Maknanya yadrusu Muhammadun yadrusu Abdurrahman Al-Qur'ana au an-nahwa au al-fiqha, pokoknya dia belajar. Maka di sini yufidu taukid. Apa faidahnya? Bahwa si Muhammad atau si Abdurrahman ini benar-benar belajar. Paham ya? Berarti taukidnya yang diulang di sini apa? Fa'il. Di mana dia yadrusu Muhammadun
Al-Quran ini yang diinginkan dengan taukid. Lalu mana Al-Qur'ana, At-Tauhidah dan sebagainya. Faedahnya di sini Muhammadun lafaz yang kedua penguat. Inilah di i'rabnya dia marfu sama dengan Muhammad yang pertama, namun bukan fa'il, tetapi apa? Taukid. Fahim ya Nasr? Berarti dia melamun terus kau. Ingat teman kau di sana. Ada simpanan di sana. Suruh bawa sini. Yadrusu Muhammadun an-nahwa. Maka di sini Muhammadun yang pertama fa'il, Muhammad yang kedua taukid. Lihat taukid dia harus mengikuti harokat, maka Muhammadun sama. Kemudian mengikuti juga dari segi ma'rifah. Muhammad ma'rifah apa bukan? Telah kita pelajari Muhammad ma'rifah atau bukan? Ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Ismun alam. Berarti dia mengikuti sama-sama. Muhammad ya Muhammad. Contoh yang lain. Kita di sini ada dapat khobar tentang perkelahian. Benar apa tidak? Sama seperti tadi Muhammad atau Abdurrahman katanya bolos setengah pelajaran. Kita taukid tadi Abdurrahman. Sekarang perkelahian. Dikabari saya santri berkelahi. Antara siapa? Antara Muhammad dengan siapa? Dengan Rafiq. Maka setelah dicek ternyata bukan kelahi misalnya. Tapi malah saling mentasmi misalnya. Nah, akhirnya kita tanya apakah benar? Ternyata yang benar memang kelahi. Maka orang ini mempersaksikan setelah kami tanya apa yang terjadi di antara dua mereka. Benar berkelahi. Doroba Muhammadun Rafiqa misalnya. Jadi Muhammad itu memang benar-benar dia doroba. Maka pengulangan doroba di sini sama taukid. Jadi bisa jadi taukid yang diulang fi'il. Jadi taukid itu bisa jadi masuk kepada jumlah, na'am. Jadi jumlahnya di sini doroba pertama fi'lun madhi dan doroba yang kedua taukid. Dari segi jumlah doroba juga. Jadi doroba Muhammadun Zaidan, benar-benar Muhammad yang memukul Zaid. Bukan mereka mentasmi Muhammad mentasmi Zaid, bukan. Mentasmi Rafiq dan sebagainya, bukan. Tetapi dia memukul ternyata. Bahkan bisa jadi harf yang ditaukid. Dan ini seperti ucapan Syekh kami sering, na'am ya ikhwanana. Na'am. Na'am yang pertama dan na'am yang kedua sebagai taukid. Ini contoh dari yang lafdi. Dan masih dari yang lafdi dia datang dengan lafaz yang muradif. Apa contohnya seperti yang kami sebutkan? Jalasa qa'ada Muhammadun. Maka di sini kita tadi si Muhammad hadir apa tidak pelajaran? Dikatakan tidak hadir. Dan ada yang mengatakan Allah hadir. Kita tanya yang tidak hadir ternyata banyak. Yang hadir temannya itu yang ingin menyembunyikan khabar. Padahal dia hadir. Tidak hadir. Maka kita tanya kepada yang mempersaksikan si Muhammad datang ke kelas apa tidak?
dikatakan jalasa qa'ada Muhammadun fi ghurfatihi. Maka di sini jalasa qa'ada dijadikan lafadz taukid yang bukan terulang, lafadz yang sama meskipun lafdi tetapi dari muradif. Jalasa bimakna qa'ada. Maka orang yang mempersaksikan jalasa qa'ada Muhammadun fi ghurfatihi, maka Muhammad telah duduk dan duduk di kamarnya, tidak hadir. Paham ya? Dan juga yang muradif selain jalasa qa'ada apa? Hadara dan ja'a. Ja'a dan hadara. Hadir. Ja'a fulan, hadara fulan. Maka sama seperti Abdurrahman tadi. Abdurrahman hadir apa tidak di pelajaran yang kedua? Dikatakan hadir dari awal. Yang lain mengatakan tidak, terlambat setengah jam, 1 jam. Akhirnya kita menanyakan kepada tulab. Kaifiyah tulab, sahih Abdurrahman ta'akhir au ja'a au maja'a. Misalnya yang banyak orang mengatakan hadir. Akhirnya dikatakan dengan taukid ja'a hadara Abdurrahman fi darsi. Maka Abdurrahman itu ja'a hadara. Di sini dinamakan taukid lafdi tapi dari jenis muradif. Ini contoh yang kami sebutkan sebelum kita masuk kepada matan yang insya Allah di pelajaran yang akan datang. Karena matan yang datang setelahnya penulis masuk kepada taukid yang maknawi. Maknanya lafadznya khusus. Seperti nanti akan kita bahas nafsuhu, ainuhu, al-jami, dan sebagainya di dalam matan. Maka dari sini kita selesai dari permasalahan taukid lafdi. Bisa dijadikan taukid lafdi itu dengan lafadz yang sama atau muradifnya. Sekarang saya ada misal. Dan misal ini di dalam ayat Al-Quran tentang taukid. Dijawab insya Allah indaka ya Hudzaifah. Oh indaka ya Aba Qatadah awalan. Kalla idza dukkatil ardu dakang dak. Aina syahid? Dakang dakka. Taib a'rib dakang dakka. Panjang ya. Kala apa? Harfu roda wa zajr. Al-muhim dakang dakka. Maka dakkan yang pertama apa i'rabnya? Dia masdar dari dakka yaduku dakka. Dan yang kedua taukid. Berarti dakkan yang pertama masdar dari dakka yaduku. Kala ida dukkati itu. Di sini dukkati dari fiil dukkatil ardu dakka. Maka kala, maka tidaklah harfu rada wa zajr. Nanti di saat dukkatil ardu dakkang dakka, dihancurkan bumi ini dengan penghancuran dakkan, selesai. Di sini cukup misalnya ida dukkatil ardu dakkan, jika bumi itu diguncang dengan guncangan, dihancurkan dengan hancuran. Dakkan yang pertama i'rabnya masdar sebagai penguat juga. Kemudian Allah menambahkan dengan lafaz dakkan, tidak cukup dengan dakkan tapi dakka. Maka disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Ibnu Khalwaih ataupun Khalwaih, dakkan yang pertama masdar dan dakkan yang kedua taukid. Dan ini pun bisa dijadikan i'rab seperti itu. Dan ini poin pendalilan kita. Maka dakkan yang pertama masdar dari dukkatil ardu dakkan. Maknanya jika dihancurkan bumi dengan penghancuran, ini kalimat sudah cukup sebetulnya. Namun Allah menginginkan karena taukid ditambah lagi dakka. Dakkan, dakka. Diulangi lagi faedahnya apa? Benar-benar penghancuran misalnya. Diartikan idza dukkatil ardu, jika bumi itu dihancurkan, ini kalimatnya udah cukup. Dengan penghancuran ditambah dakkan. Dan lebih
taukid lagi. Penghancuran yang benar-benar penghancuran, kita artikan seperti itu. Maka ini contohnya di Al-Quran. Masih ada lagi apa tidak? Indah ya Hudzaifah. Wa jaa rabbuka wal malaikatu wal malaku saffan saffa. Aina syahid? Taib a'rib saffan. Wa jaa rabbuka, jaa fi'lun madi, rabbuka fa'il. Man ladhi jaa? Hada fa'il bimana kata. Man jaa rabbuka wal malaikatu, hada daras ataf. Idan al malaikatu ma'tuf alaman ala rabb. Jadi Arab tadi marfu karena fa'il, faidan al malaikatu marfu. Fa alamat rafi'i huna is al malaku is bidammah. Jadi wajah rabbuka wal malaku, selesai. Datangnya itu dalam keadaan apa? Soffan soffa. Maka apa i'rabnya di sini? I'rabnya telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berkata Az-Zujaj, ahlu lughah, bahwa soffan yang pertama masdar ma'ruf. Lalu dari fiilnya mana? Kalau tadi idza dukkatil ardu dakkan, dari dukkatil ard. Dari fiil dakka yaduku dukkati al ard. Dari masdar dukkatil ard. Di sini masdarnya mana? Di sini fiilnya mana? Fiilnya mahdhuf. Takdiruhu wa jaa rabbuka wal malaku yasuffu soffan, seperti itu. Yasuffu atau yasufuna soffan. Maka mengatur barisan soffan. Nah, terus soffa yang kedua taukid. Maka di sini contoh taukid yang dia itu lafdi. Dan bisa jadi taukid lafdi kalau tadi kita sebutkan lafad, dakan daka, soffan soffa. Maka seperti di pelajaran yang tadi saya contohkan, jaa hadara Muhammadun. Maka jaa jumlah, hadara jumlah. Maka bisa jadi kalau begitu taukid dalam bentuk jumlah. Dan ini banyak. Di antaranya Allah berfirman, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Maka di-i'rab oleh para ulama, jumlah setelah summa kalla saufa ta'lamun di-i'rab di antaranya adalah sebagai taukid. Ada juga yang mengatakan ma'tuf karena datang setelah summa. Maka permasalahan ikhtilaf di dalam ilmu nahwi, ikhtilaf yang tidak begitu ittidad sampai menyebutkan beda i'rab, wah kamu mubtadi' dhalun mudil, tidak. Kamu hizbi, oh kamu kafir. Kenapa? Karena kamu mengi'rab berbeda dengan aku. Tidak. Dalam permasalahan fikih saja tidak seperti itu. Namun dalam permasalahan akidah, na'am. Bisa jadi mubtadi' dhalun mudil karena pemahaman yang berbeda dari akidah, dan bisa jadi kufur. Terutama dalam permasalahan kesyirikan, berbeda pendapat. Dari permasalahan kesyirikan dianggap bukan syirik. Maka dalam permasalahan i'rab, ikhtilaf ulama, kata ulama dikatakan summa kalla saufa ta'lamun, jumlah di sini maktuf kepada kalla saufa ta'lamun yang sebelumnya. Dan ulama yang lain mengatakan kalla saufa ta'lamun juga bisa dijadikan sebagai taukid. Dan ini ucapan dari ulama ahli nahwi seperti Ibnu Malik. Dijadikan oleh Ibnu Malik i'rab dari kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun yadkhul ila taukid lafdi. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma